nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadi dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus memberi makan kepada banyak orang, dikatakan 5.000 orang laki-laki, dari 5 roti dan 2 ekor ikan yang diberikan oleh seorang anak kecil. Yesus menerima roti dan ikan itu, lalu mengucap syukur
dan melipat gandakannya sehingga mereka makan semua sampai kenyang. Bahkan masih bersisa sebanyak 12 bakul penuh, sebanyak 12 suku Israel. Pemberian dari seorang anak kecil itu mengenyangkan banyak orang. Peristiwa ini berarti memberi dapat mensejahterakan suatu bangsa. Memberi sungguh suatu perbuatan yang indah yang membahagiakan banyak orang. Memberi bukan saja membahagiakan orang yang diberi, tetapi juga membahagiakan orang yang memberi. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah mengalami mukjizat itu, banyak orang-orang Yahudi begitu kagum dan senang sekali. Mereka ingat bagaimana dahulu Nabi Elisa yang memberi dari sedikit makanan untuk 100 orang yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Orang-orang Yahudi ingin menjadikan Yesus raja mereka karena menurut mereka Yesus bisa memenuhi lapar mereka agar mereka tidak usah bekerja keras lagi untuk mencari makan. Saudara-saudariku yang terkasih, bukan itu maksud Yesus datang ke dunia ini. Dia tidak berminat soal politik atau di bidang duniawi. Ia ingin mewartakan tentang kerajaan Allah dalam karya dan perbuatannya. Sebenarnya Yesus bisa saja memanfaatkan situasi itu dengan bersedia menjadi raja duniawi mereka dan memaksa mereka untuk mengikuti perintah Allah. Sekali lagi, bukan itu maksud Yesus. Justru dengan memberi makan kepada orang banyak, Ia memberi kehidupan kepada mereka. Dan pada akhirnya, Yesus memberikan teladan dengan memberikan dirinya sebagai makanan dalam Ekaristi untuk memberikan kehidupan abadi kepada semua orang yang menyantapnya. Saudara-saudariku yang terkasih, manusia memang membutuhkan makanan. Bila kita kekurangan makanan, maka kita akan lapar. Dan bila rasa lapar tidak bisa dipenuhi, maka lama-lama kita bisa mati. Manusia membutuhkan makanan, tetapi bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwanya. Dan biasanya kita hanya memikirkan dan berusaha untuk memberi makan untuk tubuh fisik kita saja, supaya tubuh fisik kita kuat, tumbuh dan berkembang. Kita lupa harus juga memberi makan kepada jiwa kita. Kita membutuhkan makanan ilahi yang akan mengenyangkan jiwa kita, yang akan memberikan rasa damai dan tenang. Makanan yang akan menyelamatkan kita bila kita menyantapnya dengan iman. Yesus memberi dan membagikan tubuhnya sendiri menjadi santapan bagi jiwa kita. Ia merelakan dirinya dipecah-pecah dan dibagi-bagikan untuk banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari dari bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari Minggu ini? Teruslah memberi. Seperti anak kecil itu yang memberi dan merelakan apa yang ada padanya untuk dibagikan kepada banyak orang. Demikianlah diharapkan dari kita. Semoga kita terus memberi dengan apa yang ada pada kita. Karena memberi itu suatu perbuatan yang indah. Ia mengungkapkan sesuatu yang ilahi. Mengungkapkan tentang Allah itu sendiri.
Suster Teresa dari Kalkuta mendefinisikan Allah itu dengan satu kata, memberi. Oleh sebab itu saudara-saudariku yang terkasih, jangan kita menunggu kita berkelimpahan baru mau memberi. Yesus sangat memuji janda yang miskin yang memberi dari apa yang ada padanya. Walaupun tidak banyak, tetapi dia telah memberi dari keikhlasan hatinya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua diajak untuk memberi. Kalau kita tidak punya materi yang bisa kita bagikan, berikanlah apa yang ada pada kita. Waktu, hati, pikiran, tenaga, dan yang paling mudah, senyum kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu akan membuat jiwa orang banyak menjadi damai, tentram, dan tenang. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, lewat perantaraan Putramu Yesus Kristus, Engkau telah memberi segala-galanya bagi kami, agar kami dapat hidup bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Ajarilah kami untuk dapat selalu memberi apa yang ada pada kami kepada orang-orang yang membutuhkannya di sekitar kami. Buatlah kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.